Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang masih memberkati kami hingga hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Mohon kiranya Engkau sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, terlebih mulut hamba-Mu ya Tuhan, yang akan mengabarkan firman-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja ayat 15 sampai dengan dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan judul perikopnya adalah Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapak leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asera yang keji, Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini yang diberikan oleh Sinode, judulnya adalah pentingnya memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik artinya menjadi panutan, yaitu menjadi sosok yang patut ditiru atau role model bagi orang lain. Dan ibu-ibu yang kasih Tuhan, biasanya memberi contoh yang baik bukan hanya dalam perkataan saja, bukan ibu, melainkan dalam perbuatan, baik itu tingkah laku kita maupun tutur kata kita. Dan menjadi orang yang mampu memberikan contoh yang baik atau seorang teladan bukanlah hal yang mudah ibu. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Menjadi teladan perlu proses, perlu komitmen yang tulus dan bertanggung jawab. Dan bukan hanya sekedar mengatakan turutilah petunjukku, turutilah perintahku, atau turutilah nasihatku. Bukan itu saja. Namun kita pun harus bisa mengatakan turutilah teladanku. Karena ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada pepatah mengatakan lebih baik memberikan 1 keteladanan daripada memberikan 1000 nasihat. Karena lebih gampang bagi kita melihat contoh perbuatan daripada beragam nasihat yang tidak jelas wujudnya. Seperti firman Tuhan pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, yang menceritakan tentang keteladanan Asa. Asa adalah seorang raja yang keempat dan salah satu raja yang terbaik di Yehuda. Dan ia menjadi raja selama 41 tahun. Dan Alkitab mencatat banyak hal baik tentang Raja Asa. Kesetiaannya kepada Tuhan yang sungguh luar biasa dan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sehingga ia bisa membawa bangsanya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan Raja Asa pun menghancurkan mezbah-mezbah asing, menghancurkan tempat-tempat pelacuran, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Bahkan merobohkan patung Asera yang sangat keji
yang dibuat sendiri oleh neneknya dan membakarnya di lembah Kidron. Dan bukan itu saja, ibu-ibu yang kasih Tuhan, Raja Asa pun memecat neneknya dari jabatan Ratu Suri karena neneknya telah berpaling dari Allah dengan pindah menyembah berhala. Raja Asa memberikan contoh yang baik buat bangsanya dengan bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan segenap hatinya. Dan apa yang Raja Asa lakukan, itulah yang dituruti oleh semua bangsanya. Asa melakukan apa yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Daud. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menyingkirkan apa yang salah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Raja Asa dan bangsanya. Bahkan saat melawan Zerah sekalipun, Tuhan tetap memberikan kemenangan. Padahal pasukannya jauh lebih besar daripada pasukan Asa. Namun Tuhan tetap memberikan kemenangan. Karena Asa adalah contoh teladan yang baik buat bangsanya. Dan kisah Raja Asa dapat kita bisa melihat keteladanannya dari seorang pemimpin yang sangat berpengaruh besar kepada pengikutnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah jadi teladan? Karena contoh baik buat orang lain atau jadi teladan buat orang lain bukan hanya dimiliki oleh seorang pemimpin saja, tetapi bagi kita semua dan juga kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Kita sebagai orang tua adalah cermin untuk anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada zaman di era teknologi yang canggih ini, kadang anak-anak meneladani tokoh-tokoh yang ada di TV, dalam film-film, dalam YouTube, di internet. Bukan kita sebagai orang tuanya. Karena kita sebagai orang tua saat ini sering banyak menyerahkan segala sesuatu urusan anak kepada pembantu atau kepada orang lain. Dan ada kalanya juga ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita beranggapan kalau nasihat-nasihat itu cukup untuk membekali anak-anak kita, cukup untuk membekali mereka. Padahal mungkin apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan nasihat-nasihat kita. Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak kita perlu teladan dari kita, dari tingkah laku kita. Dan kadang juga ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita merasa nasihat-nasihat kita atau perintah-perintah kita akan menjamin anak-anak kita seperti yang kita inginkan. Tidak, ibu-ibu. Anak-anak kita perlu contoh yang baik dari kita, perlu teladan yang baik dari kita. Ada satu cerita ibu-ibu yang kasih Tuhan, ini adalah cerita pada masa lalu, yaitu ada seorang guru dari Amerika. Ia bertugas ke Jepang untuk mengajar. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh sang guru ini, yaitu tidak diperbolehkan membicarakan satu kata pun tentang kekristenan atau ajarannya. Dan guru itu pun berjanji tidak melakukan itu, dan dia setia dengan janjinya. Dia hanya sebatas mengajar ilmu yang telah disepakati untuk guru itu ajarkan. Namun ibu-ibu yang kasih Tuhan, walaupun guru itu tidak mengatakan sedikit pun tentang kekristenan, tapi perilakunya, kasih dan ketaatannya kepada Tuhan itu terlihat dari sikapnya waktu dia mengajar. Dan itu menjadikan dia teladan yang baik bagi murid-muridnya. Bertahun-tahun lamanya
Sikap hidup yang baik sebagai seorang Kristen ternyata sangat berpengaruh besar kepada murid-muridnya. Sikap hidup yang baik sebagai seorang Kristen berdampak besar bagi murid-muridnya. Dan akhirnya sekitar 20 orang muridnya memberikan surat secara diam-diam dan ingin mengikuti ajaran Kristen serta meninggalkan kebiasaan buruknya, kebiasaan lamanya, meninggalkan tradisi lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa keteladanan lebih mudah menular, bukan hanya bagi anak-anak saja, tapi bagi kita semua, dibandingkan dengan hanya sebatas kata-kata nasihat. Apa yang kita perbuat bisa diamati dan bisa ditiru oleh orang-orang di sekitar kita. Dan keteladanan mempunyai daya yang sangat kuat buat siapapun. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan diri kita sebagai teladan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Raja Asa dan seperti yang dilakukan oleh guru yang dari Amerika. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita dengan kita sama-sama berdoa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami supaya kami jadi teladan bagi orang-orang, terlebih bagi anak-anak kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk supaya kami bisa melakukan itu semua. Tuhan, kami pun mengucap syukur kepadamu atas semua hal yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami dan yang telah kami terima yang datang daripadamu. Biarlah dari itu semua bisa membuat kami jadi insan yang taat dan patuh kepadamu ya Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam hidup kami. Dan Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Mohon kiranya Engkau menyembuhkan sakit mereka, biar kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami pun meminta pengampunan kepadamu atas kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran, biar kami layak di hadapan-Mu. Sebelum kami aminkan Tuhan, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.